susunan tertentu. Saat itu kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Dua di antaranya adalah prasasti Parada dan Ancuk Ladang yang disebut sebagai peninggalan dari Medang Kamulan, yang menunjukkan letak ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah salah satu kerajaan kuno, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan yang merupakan kerajaan bercorak Hindu ini, pada awalnya adalah Kerajaan Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah. Letak Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Mataram kuno diketahui sempat mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Kerajaan yang awalnya berada di Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur hingga pada akhirnya menghasilkan kerajaan baru dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikatakan sebagai Kerajaan Mataram kuno Jawa Timur. Kala itu, Mataram kuno mengalami perpindahan ke Jawa Timur lantaran adanya bencana alam berupa letusan dari Gunung Merapi yang meluluh lantahkan pusat kerajaan mereka di Jawa Tengah. Adapun letak dari Kerajaan Medang Kamulan yang berada di sekitar mulai Sungai Berantas dengan ibu kota Hutan Mas. Lokasi Medang Kamulan termasuk Nganjuk sebelah barat, Pasuruan Timur, Surabaya Utara, dan Malang Selatan. Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Medang Kamulan pertama kali berdiri di Jawa Timur ketika Mataram kuno memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah. Nama Medang Kamulan berarti Medang adalah nama lain dari Mataram dan Kamulan berarti pada awalnya. Adapun Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Ia pun juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dan memimpin kerajaan selama kurang lebih 20 tahun, yakni mulai 929 Masehi sampai 949 Masehi. Kala itu, rakyat Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarki atau susunan tertentu. Saat itu kebudayaan yang berjalan di sana berkembang dengan baik dan masyarakat juga dibebaskan dari pajak supaya bisa memelihara bangunan suci. Keberadaan dari kerajaan ini sendiri dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Dua di antaranya adalah prasasti Parada dan Ancuk Ladang yang disebut sebagai peninggalan dari Medang Kamulan, yang menunjukkan letak ibu kota kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan ekonomi dan agama kerajaan Medang Kamulan. Keadaan ekonomi dari kerajaan ini berjalan sesuai dengan letaknya yang berada di wilayah Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Ketika Medang Kamulan dipimpin oleh Airlangga, Medang Kamulan memiliki pelabuhan yang bernama Pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya berada di muara Sungai Berantas. Pelabuhan Hujung Galuh itu dijadikan sebagai pusat perdagangan, bahkan sampai level internasional. Oleh sebab itu, Medang Kamulan akhirnya mendapatkan penghasilan dari aktivitas pada pelabuhan tersebut. Selain itu, Airlangga juga membangun jalan yang menghubungkan antara pesisir dengan pusat kerajaan. Ia juga membangun Waduk Waringin Sapta untuk irigasi sawah dan juga mencegah banjir. Kemudian Airlangga juga memberikan hak istimewa untuk pelabuhan Kembang Putih Tuban. Tak hanya memanfaatkan pelabuhan, kerajaan ini juga mendapatkan pemasukan dari pertanian. Sementara dari bidang agama, Medang Kamulan merupakan kerajaan yang dasarnya adalah beragama Hindu. Jadi ketika itu agama yang berkembang di kerajaan ini adalah agama Hindu,
yaitu Hindu Wisnu dan Hindu Shiva. Tokoh yang berpengaruh dari Kerajaan Medang Kamulan. Terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh selama Medang Kamulan berdiri. Di antaranya adalah: pertama, Empu Sindok. Empu Sindok tentunya menjadi salah satu sosok yang paling penting bagi Medang Kamulan. Sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendiri dari Kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok. Selain itu, Empu Sindok juga dijadikan sebagai raja pertama Medang Kamulan dengan dibantu oleh permaisuri Sri Wardani. Adapun Empu Sindok juga mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Isyana setelah dinasti Sanjaya dan Sailendra. Empu Sindok juga mendapatkan gelar Sri Maharaja Rakehinu, Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Kedua, Raja Dharmawangsa. Raja Dharmawangsa adalah raja yang keempat dari Medang Kamulan. Sebelumnya kerajaan ini dipimpin oleh menantu Empu Sindok, yaitu Raja Lokapala, dan kemudian ada Raja Mahkota Wangsa Wardana. Raja Dharmawangsa adalah salah satu raja yang membuat kerajaan ini berhasil mencapai puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Medang Kamulan mampu menyaingi kerajaan Sriwijaya yang juga memiliki kebijakan politik luar negeri. Namun kesalahan dari Raja Dharmawangsa adalah ketika menyerang kerajaan Sriwijaya, sebab Medang Kamulan justru mengalami kekalahan. Bahkan Raja Dharmawangsa gugur karena serangan balik dari kerajaan bawahan kerajaan Sriwijaya. Ketiga, Airlangga. Airlangga adalah menantu dari Raja Dharmawangsa. Ia sempat melarikan diri ketika Medang Kamulan diserang oleh bawahan dari kerajaan Sriwijaya. Airlangga sembunyi di hutan selama serangan terjadi, hingga pada akhirnya ia kembali dan merebut lagi kerajaan ini. Airlangga pun akhirnya dijadikan sebagai raja pengganti mertuanya dan diberikan gelar Rakai Halu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Seperti mertuanya, Airlangga juga melakukan kesalahan ketika membagi dua kerajaan. Maksud Airlangga membagi kerajaan Medang Kamulan menjadi dua sebenarnya baik, yaitu untuk menghindarkan dari perang saudara. Namun pembagian itu membuat Medang Kamulan justru mengalami kemunduran. Kala itu kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Jenggala yang dikuasai oleh Samarawijaya dan Panjalu yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Alhasil pembagian ini justru membuat Medang Kamulan runtuh. Peninggalan Medang Kamulan. Terdapat beberapa peninggalan dari kerajaan Medang Kamulan yang paling banyak dikenal. Di antaranya adalah: pertama, Prasasti Empu Sindok. Prasasti Empu Sindok tentunya adalah prasasti peninggalan Empu Sindok yang menjelaskan mengenai kehidupan politik Medang Kamulan semasa Empu Sindok bersama dengan Sri Wardani. Prasasti itu ditemukan di Jombang, Jawa Timur dalam bentuk batu besar. Kedua, Prasasti Calcuta. Selanjutnya adalah Prasasti Calcuta yang menjadi peninggalan dari Raja Airlangga. Prasasti Calcuta ini berisi tentang silsilah keluarga dari Raja pertama Medang Kamulan, Empu Sindok. Selain itu juga berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharmawangsa. Ketiga, Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang adalah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang awal berdirinya Medang Kamulan. Keempat, Candi-candi. Terdapat beberapa candi yang menjadi peninggalan dari kerajaan ini. Candi-candi yang ditinggalkan oleh Medang Kamulan ini dapat dibilang adalah candi-candi besar di Jawa Tengah, seperti Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ijo.
Demikian penjelasan mengenai Medang Kamulan, mulai dari letak kerajaan, sejarah kerajaannya, hingga peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.